Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Kembali kita akan belajar firman Tuhan lewat renungan harian Gereja Pokemang Pratama. Yang hari ini terambil dari Matius 18 ayat 21-35. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk segala berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk kembali menikmati firman-Mu hari ini. Berkatilah kami Tuhan dengan Roh-Mu, agar kami mampu memahami, mengerti, dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, perenungan kita hari ini saya beri judul, Resep Obat Kebencian adalah Mengampuni. Dan pembacaan terambil dari Matius 18 ayat 21-35, perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya. Raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus menghasihani kawanmu seperti aku telah menghasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Amin. Demikian pembacaan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ada sebuah kisah lama tentang seorang kapten sebuah kapal yang sedang berlayar dalam malam yang gelap dan kelam. Kapten tersebut tiba-tiba memperhatikan sebuah sinar terang langsung di depannya.
Ia tahu bahwa kapalnya sedang ada dalam jalur tabrakan dengan terang itu. Kemudian ia bergegas ke radio dan mengirimkan suatu pesan darurat dengan menuntut kapal tersebut untuk merubah jalurnya 10 derajat ke timur. Beberapa detik kemudian, ia menerima sebuah pesan. Pesan itu berkata, "Tidak, kami tidak dapat melakukannya. Ubahlah jalur Anda 10 derajat ke barat." Kemudian kapten itu menjadi marah. Ia mengirimkan kembali pesan. Tidak jelas. "Aku adalah seorang kapten angkatan laut. Aku menuntutmu untuk mengubah jalurmu." Ia menerima kembali pesan beberapa detik kemudiannya. Pesan itu berbunyi, "Aku adalah kelasi kelas 2. Tidak dapat melakukannya. Jadi ubahlah jalur Anda." Kapten itu sekarang semakin marah. Ia mengirimkan sebuah pesan terakhir, bunyinya, "Aku adalah sebuah kapal perang dan aku tidak mau mengubah jalurku." Kemudian ia kembali mendapat pesan pendek sebagai jawaban, bunyinya, "Aku adalah sebuah mercusuar. Itu pilihan Anda, Pak." Nah, saudara-saudaraku, seringkali kita seperti kapten kapal laut, kapten kapal tersebut. Kita dapat keras hati dan keras kepala. Kita dapat memikirkan semua alasan mengapa kita tidak akan berubah, mengapa kita tidak mau berubah. Karena mereka sangat menyakitiku. Mereka terlalu bersalah kepadaku. Aku tidak mau mengampuni. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, pengampunan adalah sebuah kata yang mudah sekali diucapkan, tapi tak mudah untuk dilakukan. Dalam istilah hukum, kata pengampunan berarti melepaskan seseorang dari suatu kewajiban. Sedangkan dalam konteks keuangan, pengampunan bisa diartikan sebuah gagasan mengenai pembatalan hutang. Dalam Matius 18 ayat 21, Rasul Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Sebagai manusia biasa yang punya banyak kelemahan dan kekurangan seperti kita, sangatlah wajar bila Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus seperti itu. Pikir Petrus bahwa mengampuni sebanyak 7 kali, yaitu sehari sekali, adalah perbuatan yang sangat mulia, patut dihargai dan diacungi jempol, karena menurutnya tidak semua orang mampu melakukannya. Namun, dengan tegas, Tuhan Yesus menjawab pada ayatnya yang ke-22, "Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Maksud dari jawaban Tuhan Yesus adalah bahwa mengampuni itu tidak ada batasnya dan mengampuni itu terus-menerus. Dengan kata lain, ketika mengampuni kesalahan orang lain, kita tidak perlu menghitungnya. Berhentilah mengingat angka dan teruslah mengampuni. Namun ingat,
tentunya harus disertai dengan kualitas mengampuni itu sendiri. Mengampuni seharusnya tidak hanya di mulut saja, melainkan juga harus sepenuh hati, seperti dikatakan dalam ayat yang ke-35. Kualitas mengampuni itu adalah mengampuni tanpa batas terhadap orang yang sama dengan berbagai perbuatan yang buruk, baik sengaja ataupun tidak sengaja yang dilakukan oleh orang tersebut. Tuhan Yesus sudah memperlihatkan dan memberikan teladan bagi kita sejauh mana pribadinya memiliki kualitas mengampuni. Hal ini dapat kita lihat dari peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Meskipun ia telah disiksa dan dianiaya secara brutal dan tidak berperi kemanusiaan, penuh hinaan dan olokan. Bahkan Tuhan Yesus juga disejajarkan dengan penjahat, di mana seolah-olah lebih pantas seorang penjahat daripada Yesus, di mana orang Yahudi lebih memilih seorang penjahat untuk dibebaskan daripada Tuhan Yesus yang tidak pernah melakukan tindakan kejahatan tanpa dosa dan bahkan mengajarkan nilai-nilai kebenaran dengan meminta agar ia disalibkan. Bahkan hatinya tergores sangat dalam dan perih. Itu ketika ia ditolak, sebab ia yang adalah Sang Pencipta. Namun manusia, makhluk ciptaannya sendiri, telah menolaknya, sebagaimana yang disebutkan dalam Yohanes 1 ayat 11, bahwa ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Akan tetapi karena kasih Kristus yang besar inilah, ia rela membiarkan dirinya sendiri menjadi tumbal dosa untuk menggantikan dosa kita manusia. Sebab Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Galatia 3 ayat 13. Bahkan lebih dahsyat dan herannya kasih Tuhan itu terlihat ketika di atas kayu salib, ia tergantung antara bumi dan langit dengan tubuh yang hancur. Ia masih melepaskan pengampunan. Dalam Lukas 3 ayat 23 ayat 34 katakan, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, belajarlah mengampuni sebagaimana Tuhan Yesus telah mengampuni, dan ingin memperbaharui kita menjadi manusia baru, sehingga kita semakin menjadi serupa dengan Kristus dan berkenan di hadapan Bapa. Memang tidak gampang, sebab mengampuni bukan berarti kita lupa 100% dan tidak ingat apa-apa lagi, melainkan kita membuat keputusan untuk melupakan dan tidak mencoba mengingat-ingat lagi. William Haynes katakan bahwa pengampunan adalah sebuah keputusan untuk melepaskan atau membatalkan seseorang dari kewajiban atau hutang yang terjadi ketika orang tersebut melukai Anda. Banyak orang merasa sulit melepaskan pengampunan terhadap orang lain karena terlalu besar luka hati yang dirasakan, atau menunggu orang lain meminta maaf terlebih dahulu. Karena memang bukanlah perkara yang mudah untuk mengampuni. Tetapi bukan tidak bisa mengampuni, sebab kita memiliki Roh Kudus
yang akan memampukan kita untuk dapat mengampuni sepenuhnya. Ketahuilah, seseorang dapat mengampuni bukan karena mampu, melainkan maukah. Jika kita mau mengampuni sepenuh hati, maka kita dapat mengampuni sepenuhnya. Sebab Roh Kudus yang memampukan kita. Sebaliknya, bila seseorang berkeras hati, maka ia akan sulit dan sampai kapanpun tidak bisa mengampuni. Ingatlah, mengampuni akan menyembuhkan kita dari kebencian. Sebab mengampuni adalah obat kebencian. Sehingga kita tidak bisa lagi memiliki akar pahit dan penuh kasih Kristus. Juga mengampuni adalah awal kita memasuki babak baru perjuangan iman untuk semakin serupa dengan Kristus dan menjadi berkenan di hadapan Bapa. Oleh karena itu, mulailah belajar mengampuni. Karena pengampunan adalah sebuah pilihan. Tetapi itu bukan pilihan lain. Dan Yesus juga menyatakan, jika engkau tidak mengampuni orang-orang lain, Bapamu di surga tidak akan mengampuni. Orang yang menolak mengampuni orang lain, berarti dia belum benar-benar mengalami pengampunan Tuhan. Setiap kali kita tidak mentaati salah satu dari perintah-perintah Allah, artinya kita berdosa kepada Allah. Ketika kita melukai hati orang lain, bukan saja kita berdosa kepada mereka, tapi kita juga berdosa terhadap Allah. Ketika kita memperhatikan betapa luar biasanya belas kasihan Allah dalam mengampuni kita, kita menyadari bahwa kita tidak berhak menahan anugerah ini dari orang lain. Karena jika Allah dapat dan mau mengampuni kita sedemikian rupa, bagaimana mungkin kita dapat menolak mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, memasuki minggu sengsara yang kedua, marilah kita belajar mengampuni orang lain, baik saudara maupun musuh kita. Karena hanya dengan mengampunilah kita akan terbebas dari rasa kebencian. Sebab mengampuni itu adalah obat kebencian itu. Alkitab merupakan mercusuar pribadi kita yang menyinarkan kebenaran dan kehidupan kita dengan mengatakan bahwa kita harus merubah jalur kita. Karenanya janganlah keraskan hati. Karena kekerasan hati tidak akan pernah membawa sesuatu yang baik bagi kita. Bahkan terkadang menjauhkan kita dari kuasa kebenaran firman Tuhan. Seperti penjahat yang disalibkan bersama Kristus, karena keangkuhan dan kekerasan hatinya, maka ia menolak kehadiran Kristus. Karena dalam bayangan dia, Kristus tidak mungkin disalibkan. Berbeda dengan penjahat yang di sebelah kanan Yesus, ia tidak mengeraskan hatinya. Ia justru membuka hatinya lebar-lebar agar berkat dan jamahan Tuhan ada bersamanya. Jadi, jangan pernah keraskan hati. Mulailah prioritaskan Kristus dan biarkanlah Dia berkarya dalam hidup kita. Izinkan Dia melakukan perkara-perkara dahsyat dalam hidup kita dan biarkan Yesus yang menuntun kehidupan kita setiap waktu. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa. Kami berterima kasih atas pengorbananmu, atas pengampunan yang Kau berikan bagi kami. Saat ini, ajarlah kami
untuk juga dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan mampukanlah kami dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus ya Bapa. Dan jangan biarkan hati kami keras untuk menerima firman-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.